caranya meningkatkan pelayanan. Dari review itu nanti bakalan ketahuan kita kurangnya di mana, kelebihan kita di mana. Misalnya kekurangannya nggak bisa, saat ini belum bisa dibenahi, mungkin kita memilih meningkatkan kelebihan yang kita punya, kayak gitu. Oh ya, ini siapa ini yang baru masuk? Di mute ya, Mas. Yang belum di mute mikrofonnya minta tolong di mute. Sebentar, Mas Effendi. Kita bahas modul 5 ini yang baru datang ya. Ini. Jadi tadi kan sudah mereview, sama review baru kita bisa ya kemarin minggu kan sudah bilang. Nanti suruh lihat YouTube-nya aja ya. Mbak sama mas-mas yang nggak bisa datang bisa lihat rekaman YouTube, nanti kalau sudah bilang saya, nanti saya tulis masuk. Mas Yohanis tolong dibilangin temen-temennya ya yang sama sekali nggak pernah masuk. Tadi Mbak Kustia, Mas Angel, terus apa lagi tadi? Lupa. Mbak Rizka. Nah, saya lanjutkan ya. Ya, habis di review tadi kita masuk ke New Service Strategy Development. Jadi ini mulai mengembangkan mengembangkan jasa yang baru, strategi apa yang mau dilakukan. Nah, itu bisa dilihat di halaman 5.8 kalau nggak kelihatan. Itu ada New Service Strategy Marketing for Identifying Growth Opportunity. Nah, jadi market sama offering. Ini kayak apa? Ayo. Tabel kayak gini pernah kita pelajari sebelumnya, namanya matrix apa? Ingat nggak? Hampir sama ini. Jadi current customer atau new customer, atau sebelumnya kita pelajarinya existing market sama new market, terus habis itu existing service sama new service. Ingat nggak sebelumnya apa matrix namanya? Ini pernah kita bahas deh, hampir sama kayak gini. Kalau benar-benar baru dua-duanya diversifikasi. Ya, ingat nggak dari modul sebelumnya? Apa matrix? Waktu kita bahas tentang produk dan service. Ingat nggak? Lupa? Iya, nggak bisa jawab. Apa matrix? Ayo, nama pengarangnya siapa? Halo? Ada orang di sana? Ya, nanti kalau kuis lagi nggak bisa lagi lo ya. Halo? Matrix kayak yang di halaman 5.8 tuh loh. Sebelumnya kita pernah pelajari di modul waktu bahas tentang produk. Jadi kalau ada kayak gini loh, ada yang market dibagi jadi current market sama new market, existing market maksudnya yang sudah ada, terus sama produknya, servisnya itu
produk yang baru apa produk yang lama. Nah, ini kan kalau misalnya benar-benar melayani pasar yang baru sama produk baru yang ditawarkan kan diversifikasi. Terus kalau misalnya mengembangkan produk baru tapi customer yang lama itu namanya service development. Nah, seperti itu. Ayo, masih ingat nggak ini matriks apa? Punyanya siapa? Ya ingat. Deng dong, nggak ada yang jawab. Itu punya bukan jawabannya. Unsolved matrix. Yuk, jangan lupa lo ya. Ada di modul 4 dengan produk di kayak gitu. Si unsolved yang pertama kali mencetuskan di halaman 4.12 dulu sama. Kalau mau dilihat 4.12 sama 5.8 konsepnya sama. Jangan lupa lo ya. Nah, terus habis itu mau mengembangkan jasa baru atau strategi baru, dia masuk ke idea generation. Jadi ya, jadi dari ide-ide yang ada, jadi kan biasanya karyawan atau pihak manajemen itu kan punya ide-ide kira-kira bisa mengembangkan jasa ini misalnya, terus atau menawarkan produk baru, produk jasa baru. Nah, itu dia ditanyakan ke konsumennya, gimana dievaluasi, kira-kira ide ini tuh bakalan diterima nggak sama si konsumen. Nah, kan karyawan juga kan yang orang yang tahu. Nah, kalau sudah misalnya mereka oke dari ide yang ditawarkan, ide-ide baru kan mesti banyak tuh, ada beberapa alternatif. Nggak cuman satu aja. Nah, itu kalau memang sudah oke, itu masuk ke konsep development and evaluation. Jadi dikembangkan lebih lanjut idenya. Jadi ide itu tadi mulai dilakukan, dikembangkan sampai memang akhirnya nanti jadi produk yang baru. Jadi itu konsep development and evaluation. Jadi ini tetap terus nanti juga dievaluasi lagi sama karyawan dan pelanggan. Nah, habis gitu masuk ke bisnis analisis. Nah, dari bisnis analisis ini tadi perhitungan untung ruginya. Kira-kira biaya yang dikeluarkan seberapa, terus profitnya seberapa, berapa lama profit itu, berapa lama pemasukan itu bisa menutup biaya yang dikeluarkan. Jadi itu bisnis analisis. Jadi melakukan analisa keuangan ya, mengestimasikan profit yang mungkin akan dihasilkan. Itu bisnis analisis. Terus, nah sudah itu semua tadi ada berapa tahapan, ayo. Itu masuk ke front end planning. Jadi front end planning tadi terdiri dari apa aja? Apa aja? Front end planning tadi terdiri dari 5. Apa aja? Yang lain? Itu masuk implementation, Mas. Kan belum kita bahas.
Yang front end planning, kalau service development and testing sama